Hai Food Creators, Julian di sini. Selamat datang di Food Creators Professional Class. Oke, Food Creators, kita ada kabar gembira buat kamu semua. Kenapa? Karena kita punya satu program baru yang kita sebut dengan Food Creators Professional Class. Apaan sih? Jadi Food Creators Professional Class itu adalah kelas online yang kita adakan ya, khusus untuk food creators, khususnya buat kamu nih yang punya usaha, mau belajar lebih atau juga mau ngembangin bisnis. Nah, di sini tempatnya. Kenapa? Karena kita bakal kedatangan expert di bidangnya yang akan sama-sama ya sharing sama kita gimana caranya menambah ilmu dan juga mengembangkan bisnis. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, Mas Maulana Rifan Zaki. Yeah. Betul ya? Oke, manggilnya apa nih biar enak nih? Rifan aja ya? Yeah, Oke. Mas Rifan. Mas Rifan ini seorang Quality Standard and Regulation di PT Gandum Mas Kencana. Iya, betul. Kalau boleh cerita, itu job desk-nya apa ya, Mas? Job desk intinya sih mengurus perizinan produk. Jadi sebelum produk itu dipasarkan, itu perizinannya harus sudah clear dulu. Baik perizinan seperti nomor MD BPOM ataupun nomor halal. Oke, jadi memang harus ada izinnya ya, sebelum dipasarkan ya. Oke. Nah, kalau misalnya sehubungan dengan teman-teman food creator nih yang hari ini juga melihat atau menonton, sebenarnya kan banyak banget yang udah punya usaha gitu ya. Mungkin bertanya-tanya juga nih sehubungan dengan izin nadi gitu. Kira-kira kalau misalnya saya punya usaha makanan ya, ingin lebih, biasanya nih kalau jualan di bazar ya, atau di pameran-pameran gitu ya, pameran-pameran kecil. Tapi pengen juga dong lebih luas lagi gitu ya. Itu ada perizinan apa sih, Mas? Perizinan harus dipersiapkan yang paling awal itu pintunya adalah NIB. NIB itu kepanjangan dari nomor induk berusaha. NIB bisa didapatkan dengan mendaftarkan melalui website oss.go.id. Nanti jika sudah punya NIB, nanti bisa mendaftarkan produknya sesuai kebutuhan, apakah akan dijual skala rumah tangga, skala kecil atau skala besar. Oh, jadi kalau misalnya memang untuk pertama itu NIB dulu gitu ya? Iya, betul. NIB. Jadi Food Creators nanti bisa dicatat dari websitenya, juga sudah kita cantumkan di bawah. Dan setelah NIB, katakan ada skala kecil di rumah tangga deh misalnya gitu. Itu ada perizinan? Ada perizinannya. Skala rumah tangga juga punya perizinan, itu namanya PIRT. PIRT itu kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Itu bisa mendapatkan perizinan dengan mendaftarkan di website pemerintah daerah atau kabupaten melalui Dinkes atau Dinas Kesehatan masing-masing kota atau kabupaten. Jadi SPPRT itu khusus untuk industri skala rumah tangga yang dimana produksi dan pembuatannya di dalam satu bangunan yang sama atau di dalam rumah seperti itu. Jadi skala kecil lah ya. Iya, skala kecil. Tapi memang ada lagi yang lebih besar dari itu, ada lagi? Ada. Yang lebih besar dari itu namanya nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Itu skalanya lebih besar seperti pabrik atau PT dengan proses pengolahan yang lebih konkret lah. Maksudnya lebih detail atau lebih ribet dibanding rumah tangga. Kalau rumah tangga kan skalanya kecil dan prosesnya nggak terlalu ribet seperti pabrik besar. Iya. Jadi industrinya memang udah beda inilah ya, skupnya juga ada beda ya. Iya, skupnya udah beda. Oke. Nah, ini menarik juga nih kalau misalnya tadi bicara soal PIRT ini, rumah tangga berarti ya. Kalau nggak tahu ya, kalau saya pribadi ngelihatnya apakah perlu gitu, maksudnya ada manfaat lebih nggak sih? Karena selama ini pun sudah punya produk, sudah dipasarkan secara online gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang gitu ya di bazar-bazar, di Car Free Day dan lain sebagainya. Apakah masih perlu untuk mengurus itu? Manfaatnya apa mengurus PIRT ini? Perlu sih, kalau menurut saya perlu ya, karena manfaatnya cukup banyak. Yang pertama itu dari segi keamanan produk. Jika sudah memiliki sertifikat PIRT, itu kan sudah tersertifikasi oleh institusi terkait. Dalam hal keamanan produk sudah pasti terjamin. Yang kedua, dari segi legalitas produk, dia juga karena sudah mempunyai sertifikat, berarti kan jika dijual di pasaran, produk itu pasti aman. Gitu. Terus yang ketiga, peluang untuk bisnis, untuk pemasarannya itu lebih besar karena sudah mendapatkan sertifikat tadi. Terus yang keempat, nilai jual pasti bertambah. Yang kelima, untuk masyarakat zaman sekarang kan makin kesini pasti makin cerdas lah ya dalam memilih produk. Otomatis masyarakat yang mempunyai pengetahuan lebih akan memilih produk yang sudah tersertifikasi. Sudah berizin ya. Iya, sudah berizin dibanding produk yang belum mempunyai izin. Seperti itu. Jadi memang
sepertinya nggak bisa diabaikan gitu ya. Iya. Kalau memang kita mau mengembangkan bisnis, awal kalinya ya ini seperti ini gitu ya. Betul. Tapi biasanya pertanyaan berikutnya akan muncul, kalau memang sepenting ini, kayaknya mau deh ngurus deh gitu ya, harus diurusin deh gitu. Tapi kira-kira proses untuk registrasi dari PIRT sendiri tuh susah nggak sih? Ya, untuk proses registrasi PIRT sendiri itu cukup mudah ya sebenarnya. Karena saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Oke. Salah satunya melalui website. Jadi nanti prosesnya akan dilakukan melalui website atau online. Yeah. Jadi nggak perlu datang langsung atau jauh-jauh ke kantor pemerintah daerah setempat ya gitu. Cukup mudah. Langkah-langkahnya yang pertamanya itu melakukan pembuatan akun secara online, yaitu dengan cara membuat akun pendaftaran dan kita akan mendapatkan username dan password. Selanjutnya yaitu pengajuan permohonan secara online dengan cara mengisi form pendaftaran serta mengunggah dokumen secara online. Setelah itu ada pemeriksaan berkas untuk mendapatkan konfirmasi email persetujuan atau penolakan berkas. Jika berkas sudah disetujui, yaitu akan ada tahap selanjutnya yaitu peninjauan lokasi atau audit. Jadwal untuk peninjauan lokasi atau audit ini akan dikonfirmasi melalui email. Dan selanjutnya jika hasil auditnya sudah oke, itu akan terbit SPP PIRT-nya dan dapat diambil langsung di kantor atau dapat dikirimkan lewat kantor pos. Oke, jadi untuk pendaftaran PIRT kurang lebih seperti itu. Cukup mudah dan cukup cepat dengan estimasi waktu sekitar 1-2 bulan. Oke, cepat juga ya sebenarnya ya. Iya. Nggak seperti yang dibayangin, kayaknya wah ngurus gini tuh bakal sulit tuh lama, akhirnya bikin orang malas. Tapi padahal sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak, jika dokumen-dokumen sudah lengkap pasti cepat kok. Pasti cepat ya. Tapi kalau misalnya nih, mungkin ada pertanyaan lagi ya, karena khususnya untuk teman-teman food creator ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, gitu ya. Apakah setiap daerah tuh mempunyai persyaratan dari dokumen tuh yang berbeda-beda? Oh iya betul. Untuk saat ini betul setiap daerah mempunyai persyaratan dokumen yang berbeda-beda karena masing-masing daerah mempunyai websitenya masing-masing. Oke. Jadi pasti ada salah satu dokumen yang berbeda atau di daerah tertentu ada, di daerah tertentu tidak ada. Oke. Jadi kebutuhannya memang juga berbeda-beda pasti ya. Iya betul. Gitu. Tapi apa nih? Maksudnya dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran ini apa aja sih? Dokumen yang harus disiapkan ada beberapa. Di antaranya yaitu ada surat permohonan. Yang kedua ada fotokopi KTP pemohon, pemilik dan penanggung jawab. Yang ketiga ada nomor induk berusaha yang didaftarkan melalui OSS. Yang keempat ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kelima ada denah bangunan. Keenam ada peta lokasi. Ketujuh ada rancangan label produk. Kedelapan ada sertifikat hasil uji laboratorium dengan masa berlaku 1 tahun. Dan kesembilan dokumen lain-lain sesuai persyaratan pemerintah daerah setempat. Oke, jadi cukup jelas ya kalau food creator nih kalau mau mengurus dari mulai proses sampai dengan dokumen-dokumen yang harus disiapin gitu ya. Misalnya kalau ada yang saat ini sudah memiliki PIRT, tapi kemudian ingin berkembang, katakan ke MD misalnya gitu ya, nomor MD. Itu kapan waktunya tuh? Jika sudah memiliki PIRT tapi ingin berkembang. Jadi kalau misalkan sudah memiliki PIRT terus ingin berkembang ke nomor MD, itu salah satunya tempat usahanya juga sudah harus lebih besar lagi. Kalau PIRT kan tadi dia skala rumah tangga, di mana tempat produksi dan tempat pengemasan produknya di lingkungan tempat tinggal atau di tempat tinggalnya. Tapi jika sudah mempunyai tempat produksi yang terpisah dari tempat tinggal, itu sudah wajib mempunyai nomor MD. Nomor MD. Oh jadi memang pertama adalah tempat dulu ya. Tempatnya dulu. Jadi kalau misalnya memang dapurnya sudah terpisah, tempat produksinya sudah terpisah, itu sudah harus mengurus nomor MD, bukan lagi dengan PIRT, berarti sudah nggak bisa dipakai lagi ya PIRT-nya. Atau ada nggak sih misalnya bukan hanya soal tempat tapi juga produk-produk tertentu yang sebenarnya bukan lagi pakai PIRT gitu izinnya, harus pakai MD? Ya. Ada beberapa produk tertentu yang sebenarnya kalau dilihat dari skala itu bisa dibilang skala rumah tangga. Cuman ada beberapa produk yang walaupun skala kecil itu harus mendaftarkan MD dan tidak bisa PIRT. Contoh produknya adalah frozen food. Jadi frozen food itu kenapa wajib MD? Karena dia produk beku yang memiliki umur simpan lebih dari 7 hari. Gitu. Ada persyaratan itu ya. Persyaratan tertentunya. Itu udah harus pakai nomor MD. Nah kalau tadi di awal kita sempat bahas mengenai manfaat pentingnya PIRT. Tadi ada beberapa poin ya. Tapi apakah MD ini memiliki manfaat yang sama seperti PIRT atau bahkan mungkin lebih besar manfaatnya?
Ya, untuk MD karena skalanya lebih besar, otomatis manfaatnya juga lebih besar dibandingkan PIRT. Tapi secara umum manfaatnya itu sama, cuman cakupannya lebih luas. Tadi kalau PIRT itu hanya bisa dijual di nasional atau lokal, tapi jika mempunyai nomor MD itu bisa dijual di internasional atau bisa kita ekspor ke luar negeri. Jadi sudah jangkauannya sudah lebih luas ya, nggak lagi main lokal lah gitu. Betul. Ya, sudah bisa dijual juga di luar negeri. Dan ini kan menarik juga karena pasti penasaran nih, apakah proses dan flow-nya apakah sama dengan PIRT? Untuk proses dan flow-nya itu mirip-mirip, cuman berbeda untuk instansinya aja. Ya, jadi jika PIRT didaftarkan di Dinkes kabupaten atau kota setempat, tapi kalau MD itu daftarnya ke Badan POM. Untuk proses atau flow pendaftarannya, itu pertama kita harus registrasi akun dulu untuk mendapatkan user ID dan password. Setelah kita mendapatkan user ID dan password, kita bisa registrasi pangan olahan di website Badan POM atau nama websitenya itu irek.pangan.pom.go.id. Setelah proses registrasi, kita memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh BPOM, nanti akan terbit nomor izin edar dan estimasi terbitnya itu kurang lebih 5-6 bulan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di PT GMK ini. Jadi memang ada beberapa flow yang harus dijalankan gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya bicara mengenai tadi disinggung mengenai dokumen ya. Dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan? Iya, dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran nomor MD ini diantaranya ada rancangan label, lalu ada komposisi, alur proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa kedaluarsa, spesifikasi bahan baku tertentu, spesifikasi BTP jika ada penggunaan BTP atau bahan tambahan pangan seperti pewarna, perisa, dan lain-lainnya. Lalu ada hasil analisa produk sesuai kategori pangan. Lalu ada sertifikat merek jika ada. Lalu ada sertifikat SNI untuk produk wajib SNI dan ada sertifikat halal. Jadi memang untuk dokumen yang dibutuhkan itu ada beberapa tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Mas Rifan. Dan dokumen ini dilampirkan pada saat kita mau mengurus registrasi untuk MD ya. Nah, misalnya lagi ya. Ini kan kita jelaskan secara singkat dan padat mengenai flow baik dari PIRT kemudian juga MD. Tapi misalnya dari food creator sendiri mau mencoba mengurus ya, kemudian kira-kira konsultasinya nih apakah ada gitu ya tempat untuk teman-teman untuk bertanya atau konsultasi? Itu ada ini nggak sih? Ada tempat atau jalurnya nggak sih? Untuk konsultasi itu ada. Untuk PIRT itu ada sendiri. Untuk BPOM, untuk MD juga ada sendiri. Jadi yang pertama untuk PIRT itu jika ada kendala itu bisa melakukan konsultasi langsung ke Dinas Kesehatan kota atau kabupaten setempat. Seperti itu. Selanjutnya untuk MD itu bisa konsultasi melalui email atau website Badan POM, atau bisa langsung ke kantor Badan POM yang berada di Jalan Percetakan Negara yang di Jakarta. Jadi kalau untuk konsultasi itu sebenarnya teman-teman food creator bisa langsung menuju ke dinas-dinas terkait ya. Untuk PIRT, untuk PIRT, kemudian ke BPOM gitu ya. Untuk MD. Nah, kalau saya pernah dengar juga ada komunitas-komunitas pengusaha itu yang bisa juga memfasilitasi atau mendampingi perizinan ini itu ada seperti itu nggak sih? Iya, betul ada. Karena mungkin dari masing-masing perusahaan atau pabrik atau perusahaan itu juga mempunyai divisi-divisi terkait untuk urusan perizinan produk. Jadi dari masing-masing divisi di perusahaan tersebut itu ada salah satu ada grupnya atau ada kumpulannya gitu, orang-orang yang ada komunitasnya ya, mengetahui pengetahuan terkait di bidang itu. Dengan kebutuhan yang sama, saling berbagi kan, sharing ya. Nah, jadi sekarang food creator tuh nggak perlu bingung lagi ya, karena tadi sudah cukup detail juga bagaimana mengurus dari mulai proses dokumen, mengurus dari PIRT dan juga MD gitu ya. Kalaupun membutuhkan pendampingan atau konsultasi, tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Rifan, sebenarnya ada badan-badan tertentu ya yang siap untuk memberikan arahan gitu. Ada juga dari BPOM ya, itu dengan sekarang sistemnya sudah online ya? Sudah online ya, bisa tanya-tanya via online, bisa datang langsung juga bisa gitu. Bahkan ada komunitas-komunitas tertentu yang sebenarnya juga mungkin satu kebutuhan gitu ya. Sudah pernah mengalami atau mungkin sama-sama jalan, jadi kayak semacam
kolektif gitu mungkin ya. Jadi sama-sama mengurus seperti itu. Dan harapannya semoga setelah ini food creator bisa lebih lebih semangat ya untuk menjalankan bisnisnya karena makin banyak informasi-informasi seperti ini yang bisa kita berikan gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak Mas Rifan atas informasinya. Ya, terima kasih juga Mas Julian. Ya, kita akan kembali lagi nanti di episode berikutnya tentunya juga dengan para expert yang akan memberikan sharing-sharing yang menarik banget untuk kamu menambah ilmu food creators dan juga mengembangkan bisnis. Oke Food Creator, sekali lagi terima kasih. Saya Julian pamit undur diri. Sampai jumpa di Food Creator Professional Class berikutnya.